welcome back to my presentation video. Perkenalkan, nama saya Adila Dwi Handayani with NPM 264111054. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dasar dalam ilmu ekonomi, yaitu berpikir seperti seorang ekonom. Atau dalam bahasa Inggris disebut thinking like an economist. Struggling with decisions? Let's think like an economist. It's a superpower for everyday life. First, understand your opportunity cost. It's what you give up to choose something else. Every choice has a price. Next, think marginally. Don't focus on the total cost, but on the next small step. Is the benefit worth the extra effort? Finally, follow the incentives. People respond to rewards and consequences. What's driving the choices around you? Opportunity cost, marginal thinking, and incentives. Use these tools to navigate your world more effectively. Start today. A few moments later. Yang pertama, apa sih berpikir seperti seorang ekonom itu? Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir seperti ekonom? Jadi, berpikir seperti seorang ekonom berarti melihat setiap keputusan dengan mempertimbangkan manfaat, biaya, serta dampaknya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, itu ada trade-off. Every cost has a cost. Trade-off berarti setiap keputusan mengharus kita memilih satu hal dan mengorbankan hal lainnya. There is not perfect choice. Misalnya, sebagai mahasiswa, kita memiliki uang sebesar 200.000. Jika kita menggunakan untuk membeli buku atau membeli sepatu baru, maka kita harus menunda membeli sepatu. If we buy shoes, we may not have enough money for books. Jadi, setiap keputusan selalu memiliki pilihan yang harus dikorbankan. Economists always compare these alternatives before making a decisions. Dan yang ketiga nih, selanjutnya opportunity cost. Apa sih opportunity cost itu, teman-teman? Opportunity cost adalah dari pilihan terbaik yang kita tinggalkan ketika memilih sesuatu. In simple words, it is the value of the next best alternative that you give up. Contohnya, hari Sabtu kamu memiliki waktu luang. Kamu bisa bekerja part-time dengan menghasilkan uang sebesar 150.000, atau kamu memilih pergi bermain bersama teman-teman. Jika kamu memilih bermain bersama teman-teman, maka opportunity cost adalah 150.000 yang seharusnya bisa kamu dapatkan. What am I giving up? Karena keputusan yang terbaik selalu mempertimbangkan biaya tersembunyi seperti ini. Yang keempat, yaitu ada rational people think at the margin. Prinsip berikutnya adalah rational people think at the margin. Apa sih maksudnya dari kata-kata itu, teman-teman? Artinya, seseorang mengambil keputusan berdasarkan tambahan manfaat dan tambahan biaya. Dalam ekonomi disebut marginal benefit dan marginal cost. Misalnya, kamu sedang belajar selama 3 jam, apakah perlu belajar 1 jam lagi? Jika tambahan 1 jam belajar membuat nilai ujian meningkat signifikan, maka tambahan waktu tersebut layak dilakukan. However, if you are already very tired and cannot concentrate anymore, the extra hour may not be worth it. Jadi, ekonom tidak hanya melihat keputusan secara keseluruhan. They focus on small additional change because even small decisions can affect the final result. Dan yang kelima ada people respond to incentive. Konsep berikut adalah people respond to incentive. Artinya, manusia akan mengubah perilakunya ketika ada insentif atau dorongan tertentu. Incentive can be positive or negative. Positive incentive encourage people to do something. Negative incentive discourage people from doing something. Contohnya,
Jika sebuah toko memberikan diskon 50%, banyak orang menjadi tertarik untuk membeli. Another example. Jika pemerintah memiliki denda bagi orang yang melanggar lalu lintas, masyarakat akan lebih berhati-hati saat berkendara. This shows that people change their behavior because of incentive. It is one of the most important ideas in economics. Dan yang keenam, yaitu ada bagaimana cara berpikir seperti seorang ekonom. Jadi ada beberapa langkah sederhana nih teman-teman. Yang pertama, selalu identifikasi masalah. Before making a decision, understand the situation clearly. Yang kedua, bandingkan manfaat dan biaya. Compare the benefits and the cost. Dan yang ketiga, ada pertimbangkan opportunity cost. Ask yourself, what am I giving up? Keempat, pikirkan dampak jangka panjang dan fokus only on short-term satisfaction. Think about the future. Dan yang kelima, yaitu gunakan data dan fakta. Economists make decisions based on evidence, not only emotions. Dengan cara berpikir seperti ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Sering bingung harus memilih mana? Mari kita pikir seperti seorang ekonom. Kuncinya ada pada 3 prinsip sederhana yang akan saya ajarkan. Pertama, biaya peluang. Setiap pilihan memiliki harga dari hal yang kita lewatkan. Beli laptop versus liburan, pilih yang memberikan manfaat jangka panjang. Kedua, berpikir marginal. Tinjau manfaat tambahan dari setiap satuan tambahan. Apakah makan 1 mangkuk lagi di buffet masih sepadan dengan rasa kenyangnya? Ketiga, insentif. Kita cenderung merespons insentif. Mau lebih rajin olahraga? Ciptakan insentif positif seperti hadiah untuk diri sendiri. Dengan memahami ini, keputusanmu akan jauh lebih terarah dan efektif. Mulai terapkan pola pikir ini dari sekarang. A few moments later. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita sudah memahami bagaimana cara berpikir seperti seorang ekonom. Sekarang kita sudah memahami bagaimana cara berpikir seperti seorang ekonom. Yaitu kita belajar bahwa seorang ekonom selalu mempertimbangkan trade-off, opportunity cost, marginal thinking, and advantages sebelum mengambil keputusan. Remember ya teman-teman, every decision has a cost and fair choice has a consequence. Dengan menerapkan pola pikir ini, kita dapat mengelola waktu, uang, tenaga, dan sumber daya lainnya dengan lebih efektif. Being an economist is not only about studying economics. It is about making smarter decisions every single day. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman memahami konsep dasar ekonomi dengan lebih mudah. Thank you very much for watching this presentation. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.